Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Anti kitabu faqil yam bisahil ya'khudhu 'anhu kulli 'anhullah wal baitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Sadaqallahu. Jamaah salat subuh yang dicintai Allah, kita bersyukur pagi ini Allah berikan kekuatan kita dan semoga tetap kita istiqomah memperbaiki amal-amal ibadah kita. Tahajud ya, mungkin ada yang masih belum rutin setiap malam, semoga tahajudnya terjaga setiap malam. Baca Quran juga sama, semoga yang belum setiap hari baca Quran rutin, maka semoga menjadi rutinitas baca Quran, termasuk sholat duha, termasuk infak kita. Mengapa demikian? Karena amal-amal ibadah kebaikan itulah jemaah sekalian nanti yang akan kita rasakan di akhirat nanti. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini kita belajar kepada bundanya Nabi Musa alaihissalam. Surat Toha ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami wahyukan kepada ibu wahai Musa. Jadi ibundanya Musa ini hidup pada masa Fir'aun, yang Fir'aun waktu itu mempunyai sebuah kebijakan, tidak boleh ada bayi yang terlahir laki-laki di antara Bani Israel. Siapapun bayi laki-laki yang lahir maka harus dibunuh. Tidak hanya dibunuh, disembelih. Dalam bahasa Al-Quran, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih bayi-bayi kalian dan memperbudak wanita-wanita kalian. Jadi disembelih lalu dilemparkan ke sungai, disembelih lalu dikubur. Yang agak ngeri kita adalah disembelih lalu dijadikan makan bagi binatang buas istana kerajaan. Ya. Mereka orang tentara itu dijadikan makanan binatang buasnya adalah dari bayi-bayi yang dilahirkan laki-laki ya dari Bani Israil itu. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jemaah sekalian, bundanya Musa ini melahirkan anak perempuan, gak jadi soal. Maka anak perempuannya ini lalu dididik dan besar. Lalu kemudian generasi laki-lakinya semakin berkurang. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang harus laki-laki. Maka para penasehat Fir'aun mengatakan, wahai Fir'aun, kita kehilangan generasi laki-laki ini. Coba bayangkan kalau para pengawalnya perempuan semua, ya kan susah gitu ya. Ada musuh datang yang membangun istana ini, masa perempuan naik ke atas kan begitu ya. Kita butuh laki-laki. Maka kemudian Fir'aun membuat sebuah kebijakan baru. Kebijakannya adalah bahwa 1 tahun ada anak laki-laki boleh, tahun berikutnya tidak boleh ada anak laki-laki. 1 tahun boleh, tidak boleh. Ganjil genap. Kalau bahasa Jakartanya adalah ganjil genap. Kalau pas lagi boleh, nggak masalah. Yang nggak boleh, ya nggak boleh. Kemudian bundanya Musa jemaah sekalian punya anak laki-laki. Pada tahun dibolehkan
adiknya, nah, budaya Musa sangat produktif ini ya. Gak seperti orang kita sekarang nih, 2 cukup. Udah terlanjur dulu kita kan ya punya kampanye 2 cukup. Ya. Kalau dulu 2 gak cukup ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ketika lahir anak yang berikutnya jemaah sekalian, laki-laki pada tahun tidak boleh ada anak laki-laki. Ini yang membuat sebuah galau bagi bundanya Musa alaihissalam. Bundanya Musa ini sangat taat dan beriman kepada Allah. Id auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami wahyukan kepada ibumu wahai Musa. Dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa wahyunya berupa mimpi yang berkali-kali. Sehingga dia harus tanya kepada ahli agama ketika itu, ini bagaimana ini? Saya mendapatkan sebuah mimpi gitu ya, bahwa sang ananda ini yang melahirkan ini diletakkan di dalam sebuah peti. Anik bifitahu fakbi filyam, ini bahasa Qurannya begitu ya, agar meletakkan si kecil itu di dalam sebuah peti ya, kemudian fakbi filyam, lalu diletakkan di sungai. Jadi dia tanya kepada orang-orang ahli agama ketika itu, dan mereka sepakat kalau Anda yakin itu datangnya dari Allah, maka laksanakan. Jika Anda yakin itu datangnya dari Allah, maka kerjakan. Budaya Musa merasa yakin. Ini bukan mimpi apa-apa, ini mimpi benar ini. Tapi bagaimana ya? Gitu. Jadi ada sedikit agak sedikit. Bagaimana? Kenapa? Dalam peti, petinya itu di sungai. Anak kecil ya, bayi baru lahir. Sungainya sungai Nil ya. Anda tahu sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, melewati 9 negara. Ya, Uganda, ada Sudan, terakhir adalah Mesir ya. Dan lebar. Sungai itu lebar ya. Kalau melewati sungai Nil ya seperti tol gitu ya, seperti melewati tol. Cukup lebar dan bahaya. Kenapa? Karena banyak buayanya. Sampai hari-hari ini masih ya kasus itu ada, baik di Mesir, di Sudan, itu orang yang terseret oleh atau ditarik oleh buaya. Itu sudah biasa sampai sekarang ya, karena sungainya sangat panjang dan lebar, sungai Nil ya. Jemaah sekalian, ini peti, bisa jadi namanya peti, nggak ada keseimbangan gitu lah ya. Bisa jadi bisa akan tertumpah dan jatuh tenggelam. Bisa jadi ya buaya, ya. Bisa jadi buaya datang kemudian dipikirkan, diletakkan isinya. Jadi sangat penuh resiko ya mas kalian ketika akan melaksanakan sebuah mimpi ini ya mas kalian, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ya bundanya Musa sangat taat kepada Allah dan merasa bahwa apapun yang datangnya dari Allah pasti adalah sebuah kebaikan, meskipun dia masih belum bisa menerima hikmah apa di balik ini semuanya. Karena tidak semua yang Allah perintahkan itu kita harus tahu hikmahnya. Kadang-kadang kita belum tahu, yang tahu anak kita nanti. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada 2 air yang bertemu, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ternyata ada sekatnya, barzakh la yabghiyan, yang membuat tidak bercampur antara laut air asin dan air tawar. Ini para sahabat apa hikmahnya dan di mana tempatnya waktu itu nggak tahu. Setelah sekian puluh tahun kemudian baru sekarang kita tahu beberapa titik di muka bumi ini ada tempat-tempat yang tidak bersatu ternyata antara air asin dan air tawar. Jemaah sekalian, itulah yang diyakini oleh bundanya Musa alaihissalam, bahwa tidak ngerti hikmahnya apa, tetapi yakin ya bahwasanya apapun yang Allah sampaikan adalah sebuah keberuntungan, begitulah kira-kira ya, adalah sebuah kebaikan, dan ini dipegang oleh juga para sahabat.
para sahabat Nabi itu ketika ada larangan tidak boleh makan babi gitu ya, daging babi, hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir ya, lahmul khinzir, daging babi. Waktu itu tidak ada lab laboratorium penelitian ya, apalagi proyek ini ada ya. Ya yang ada adalah ya membayangkan kan gitu, kira-kira apa di balik semuanya. Karena belum tahu itu ya sudahlah. Intinya bahwa apapun yang Allah berikan pasti ada sebuah kebaikan. Orang baru tahu setelah 100 tahun kemudian kalau ternyata daging babi itu sangat bahaya bagi manusia. Ada cacing tanahnya, ada ini, ada itu. Ini teman-teman ya lagi ya, bagian kesehatan sangat paham tentang bahaya daging babi bagi manusia. Tidak harus tahu, tapi ratusan tahun kemudian baru kita tahu. Ya, kalau satu mansyaqqal qamar, bayangkan mansyaqqal qamar. Jadi bulan terbelah dan balik lagi kan begitu ya. Para sahabat, iya ya terbelah atau enggak ini? Mansyaqqal qamar, telah terbelah. Ini ketika pada masa Rasulullah SAW dan mereka belum bisa membuktikan waktu itu, maka benar. Setelah ratusan tahun kemudian, kan belum ada yang bulan kan gitu ya. Baru orang tahu ternyata benar bulan itu ada gerakannya itu ditemukan oleh para ilmuwan. Ternyata ada gerakan bulan itu yang di situ ada indikasi dulu pernah pecah dan menyatu kembali. Dan ini terjadi pada masa Rasulullah dan ada sebagian orang yang masuk Islam gara-gara masalah ini. Jemaah sekalian, hikmah itu kadang-kadang bisa kita terima, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu. Tetapi anak kita nanti akan tahu. Masa Rasulullah, bundanya Musa ya, akhirnya betul-betul melaksanakan apa yang dia dapatkan. Diletakkan dalam sebuah roti dan itu lalu diletakkan di sebuah sungai Nil. Cukup deras Pak itu Pak. Pernah berenang di sana belum ya? Saya sudah pernah, sering ya dulu. Ada area-area yang aman gitu ya, dan ada area yang nggak boleh orang berenang di sana. Ya biasa, sungai Nil ya, itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang harapan besar bagi negara-negara yang dilewatinya, karena airnya nggak pernah surut, ya, selalu ada terus. Kalau sudah itu PDAM-nya dari sungai Nil, bersih. Ya. Kalau kita dari Kalimas yang harus diolah dan sebagainya. Orang sudah itu kalau minum air sungai dari keran, kan sungai ya, langsung diminum, nggak pakai dimasak. Itu udah biasa di sana. Jamaah sekalian, diletakkan di sungai itu dan anaknya yang perempuan, ya yang paling besar itu diminta oleh ibunya untuk selalu melihat kalau ada apa-apa, tolong diawasi. Adikmu itu si bayi kecil, ya, beberapa hari baru lahir. Jamaah sekalian, diawasi oleh sang kakak perempuan itu, ya ternyata itu masuk dalam sebuah cabang sungai. Yang cabang sungai itu adalah istana kerajaan Fir'aun. Ya, dijauhkan dari Fir'aun, justru masuk ke wilayah istana kerajaan Fir'aun. Ini menjadi sesuatu yang unik ya, yang unik. Apa dibalik ini semuanya gitu ya. Maka kemudian ditemukan oleh para pembantu dan para pembantu itu menyerahkannya kepada istrinya Raja Fir'aun. Yang kebetulan istri Raja Fir'aun belum punya anak. Siti Asia. Siti itu apa? Siti itu ya Sayyidati ya. Singkatan dari Sayyidati. Kalau orang Arab nggak ada Siti, dia Sayyidati ya. Asia, ibu Raja Fir'aun. Asia, istrinya Raja Fir'aun belum punya anak. Begitu melihat, sangat senangnya luar biasa. Mungil, lucu, menyenangkan gitu ya. Maka dia bawa itu sebaik itu kepada Fir'aun. Malah didekatkan kepada Fir'aun, ya Allah. Masuk dalam kamarnya Fir'aun, bayangkan ya. Padahal kebijakannya sudah kemana-mana, seluruh pelosok itu sudah
sangat unik. Kata Asia apa? Qurratu ainin li wa lam yajid. Ya Azizi. Manggilnya adalah Azizi. Ya Azizi. Qurratu ainin li wa lam. Wahai suamiku, ini adalah penyejuk hatiku dan hatimu. Maka jangan dibunuh. Fir'aun orangnya logis, orangnya sangat betul-betul disiplin ya. Melihat ini dia juga mikir ini ada apa kan gitu ya, ada apa ya? Maka dia mengatakan lagi ya. Itu penyejuk hatimu tapi saya tidak lah. Tidak tertarik dengan itu ya, karena orangnya betul-betul sangat ya itu tadi sangat logis, sangat disiplin ya. Manajemennya juga luar biasa rapi ya, Fir'aun itu. Cuma dia kelewatan gitu kan ya. Innahu togo itu artinya melampaui batas. Melampaui batas sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu kesombongan Fir'aun yang luar biasa. Maka karena cintanya kepada sang istri, si bayi ini dibiarkan untuk berada di dalam istana kerajaan ya. Cuma ya gitu, Fir'aun sudah punya ancam-ancam, nanti kalau macam-macam saya habisi dia. Kan dia punya banyak tentara ya, dan negaranya kuat, luar biasa, sangat-sangat kuat. Kekuatan itu sampai dimunculkan oleh Allah di Al-Quran. Artinya bahwa kalau ada nama-nama masuk di Al-Quran itu adalah orang-orang yang cukup sangat berpengaruh di tengah-tengah manusia dan jadi pelajaran. Jadi nama orang kalau masuk di Al-Quran itu hanya ada dua kemungkinan, satu dari dua kemungkinan. Pertama adalah karena kebaikannya yang luar biasa, yaitu para nabi ya, termasuk juga Imron, keluarga Imron, lalu Maryam ya, dan sebagainya, Sabul Kahfi dan sebagainya. Atau yang kedua adalah karena kejahatannya luar biasa, Abu Lahab. Itu masuk di Al-Quran, dibaca anak kita itu. Fir'aun itu masuk di Al-Quran, namanya ada di Al-Quran, dibaca oleh kita semuanya, oleh anak kita ke depan, jadikan pelajaran. Ini adalah yang kejahatannya luar biasa. Itu ya. Ya. Jadi kejahatan Fir'aun ya membunuh bayi-bayi, lalu menyatakan diri sebagai Tuhan. Pokoknya kalau ada rumah tidak ada gambarnya Fir'aun, awas ya. Semua harus ditempel gitu ya. Ada gambar Fir'aun di dalam tiap-tiap rumah. Itu kira-kira begitulah kalau zaman-zaman sekarang. Jemaah sekalian, ini Fir'aun ya. Jadi karena cintanya pada sang istri maka dibiarkan bayi itu ada di dalam istana. Ini rencana Allah jemaah sekalian. Mas Rasulullah rahimahullah. Lalu Siti Asia menikmati dari awal dengan bayi kecil yang ditemukannya, menangis. Kenapa? Haus, namanya bayi ya, minta ASI. Maka dia panggil mana di sana nih yang bisa menyusui, gitu ya. Dikumpulkan semuanya. Ini nangis nih, tolong disusui, kasih ASI Anda. Ternyata jemaah sekalian, bayi tidak mau, tidak mau dengan ASI-nya para emak-emak yang ada di dalam istana kerajaan. Tidak mau, ditolak semuanya sudah. Wah, ini menjadi sebuah kegalauan tersendiri bagi istrinya Raja Fir'aun. Farja'naka ila ummika, bahasa Arab begitu. Ya. Lantas kemudian dibuatlah sebuah audisi ya, pada emak-emak seluruh kerajaan Fir'aun. Siapa di antara emak-emak yang bisa memberikan ASI kepada bayi istana, maka dia mendapatkan hadiah dengan emas yang sangat banyak. Ya. Diumumkan semuanya segera ini, gak usah menunggu waktu, langsung segera datang. Diumumkan semuanya, maka emak-emak yang dari pelosok-pelosok sudah datang. Bersyukur mereka bisa datang ke istana kerajaan kan ya. Syukur-syukur masuk istana. Soalnya orang-orang gunung sana berperang masuk istana negara. Istana negara itu belum masuk gitu ya. Ini emak-emak dari pelosok masuk istana kerajaan Fir'aun yang sangat megah dan sering dikunjungi oleh orang. Bahkan Anda kalau ke Mesir kan datang ke sana, bahkan ke kuburannya aja dilihat.
gitu. Jemaah sekalian, ini sebuah hal yang bagi para orang kampung ya, sesuatu yang luar biasa. Masuk ke dalam istana untuk mengikuti sebuah audisi, ya. Begitu masuk dalam gerbang itu sudah kayak tembok itu Pak ya. Maklum orang kampung ya, nggak ada HP kayak gitu Pak. Kalau ada HP paling ya selfie upload gitu ya. Orang sekarang sudah eranya era selfie dan upload gitu. Waktu itu nggak ada HP sehingga mereka bersyukur mereka bisa masuk dalam sebuah istana. Lalu mereka ngantri di sana ya, untuk mendapatkan dan ikut pada sebuah audisi. Di antara ya deretan orang-orang yang ikut audisi itu ternyata ada anak perempuan muda usia ABG ya. Usia ABG dicegat oleh penjaga. Oh, kamu belum emak-emak ini? Iya belum gitu. Dia jujur nih anak ini, perempuan ini, iya saya belum. Kenapa ikut antri? Ya, saya bisa menunjukkan orang yang bisa memberikan kasih bagi istana. Begitu. Kalau bahasa Al-Quran, hal adulukum ala man yafulu. Dalam ayat yang lain disebutkan hal adulukum ala ahli baitin yafulunahu. Dua kali Allah menyebutkan kisah ini ya, kata-kata ini. Aku bisa menunjukkan orang yang bisa memberikan kasih bagi istana kerajaan. Ini penjaga agak sedikit keren ya, tapi ini wanita ini juga ABG ini juga siap sedikit debat itu mau dia. Sedikit debat dibolehkan, ya sudahlah serahkan belakang gitu ya. Karena tidak memenuhi kriteria harusnya emak-emak. Ya, harusnya emak-emak yang bisa menyusui. Ini belum emak gitu ya. Masih ABG kok. Belakang. Akhirnya di belakang bawah saya. Ngantri ya. Dalam antrian itu begitu masuk istana dan di dalam istana satu persatu berusaha untuk memberikan kasih. Tidak ada satupun ya yang bisa memberikan kasih kepada bagi istana. Allah sebutkan faraja'naka ila ummika ayat 40 ini ya, ayat 40. Faraja'naka ila ummika. Maka kami kembalikan kamu yang Musa kepada bundamu. Nah, ya. Kait taqarra 'ainuha wa la tahzan, agar ibumu merasa bahagia dan tidak ada rasa sedih dalam hatinya. Jadi Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada bundanya Musa alaihissalam. Ini bahasa Quran begitu. Jemaah sekalian, ini tadi karena ngantri ya, satu persatu gagal begitu ya. Siti Asia juga kaget, loh, ini ada peserta audisi yang belum emak-emak gitu ya. Ya kan belum emak-emak, belum. Kenapa ngantri? Hal adullukum ala man yakfuru. Saya bisa menunjukkan orang yang bisa memberikan kasih bagi istana. Bagi istana ini. Kata Asia, karena sudah pada gagal ya. Kata Asia, panggil segera orangnya bawa sini. Ini gagal semua ini. Ya, panggil. Langsung perempuan tadi ini adalah kakaknya Musa alaihissalam. Langsung lari Pak. Lari. Rumahnya cukup jauh. Saya menggos itu ya. Emak harus ke istana sekarang. Emak harus ke istana sekarang karena Ananda ada di dalam istana. Emaknya kan bingung juga ya. Ini ada apa itu? Kok bisa di istana kerajaan dan harus ke sana? Kok namanya masuk aja belum pernah kan begitu aja. Ini disuruh masuk ke dalam istana. Emak harus ke sana sekarang. Adik ada di sana. Nah itu. Kok bisa? Juga ini gak sulit diterima oleh sang bunda ini. Kok bisa ya ada di istana? Tadinya ditaruh di Sungai Nil. Bagi bunda Nabi Musa juga gimana gitu ya. Ya emak yang berangkat. Emak berangkat katanya itu. Dipaksa-paksa oleh sang Ananda itu yang perempuan terus sekalian. Maka emaknya akhirnya berangkat ke istana. Ya cepat-cepat ya. Cepat-cepat entah sabarnya kembali atau enggak, pokoknya berangkat ya. Jemaah sekalian, sampai ke istana akhirnya begitu
Jangankan bundanya, bayi aja loh mencium aroma orang tuanya itu tahu dia kalau ini orang tua saya dan ini bukan, itu tahu. Nah, sudah diteliti ya dulu ya, sudah diteliti. Jadi sang bayi itu ngerti ini adalah bunda aslinya atau bukan, itu dia tahu. Gitu. Anak kecil juga ya ngerti ada aroma yang khas ya, yang berbeda daripada yang lainnya. Sang bunda tahu ini adalah si kecil ya, bayi yang dia miliki. Begitu, tapi tidak ditunjukkan kepada keluarga Firaun. Begitu disusui, yang namanya ibu kandung ya Pak ya, dikasih langsung klik yes, gitu sudah. Akhirnya mau. Begitu mau dengan perempuan dari kampung ini, maka istri Raja Firaun menyampaikan, wahai bunda, silakan Anda mendapatkan hadiah dengan emas. Wah. Ya. Lalu Anda saya minta untuk tinggal di istana. Kan nyusul di sini kan gitu ya, nggak mungkin di rumah. Anda di istana, nggak usah khawatir. Ini dijaga banyak penjaga di sini. Ya, banyak tentara yang menjaga Anda, aman pokoknya sudah. Gitu ya. Suami Anda silakan tinggal di sana. Anak Anda masih ada. Silakan anak Anda juga tinggal di dalam istana. Tidak kebayang ya Mas kalian, tidak kebayang ya. Yang tadinya orang kampung tinggal di pinggir sungai, ya Mas kalian ya, ternyata harus tinggal di istana dengan seluruh keluarganya, mendapatkan hadiah banyak dan dikawal oleh banyak orang. Ya. Orang baru saya masuk istana aja udah senang kan gitu ya. Apalagi hidup di dalam istana gitu ya. Ini sesuatu yang tidak pernah terbayang-bayang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang ikuti arahan Allah, ikuti perintah Allah, ikuti apa itu? Aturan-aturan Allah, maka Allah berikan jalan keluar baginya. Bukan jalan buntu, jalan keluar. Kalau dia merasa buntu dalam hidupnya, berarti belum mendapatkan jalan keluar. Harus banyak mengikuti arahan-arahan Allah agar betul-betul mendapatkan jalan keluar. Dan bundanya Musa ini mengikuti arahan Allah. Allah berikan jalan keluar ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki tidak pernah disangka-sangka ya Mas kalian. Gak menyangka kalau harus tinggal di istana semuanya disiapkan lengkap ya. Gak perlu nyicil rumah ya kan. Soalnya beberapa kampung itu ada yang mencicil ya. Dulunya yang mencicil terus tiap malam untuk beli area perumahan ini. Gak perlu mencicil rumah, gak perlu menyiapkan ini dan itu. Allah sudah sediakan semua itu bundanya Musa alaihissalam. Suatu ketika, ya memang beberapa kasus terjadi di dalam istana kerajaan. Suatu ketika hampir saja Musa ini dibunuh oleh Fir'aun. Gara-garanya apa? Gara-garanya adalah waktu di malam hari ya, kan dia senang sama Siti Asia gitu ya. Oh ada ketawa-ketawa mungil gitu ya. Siti Asia juga terhibur ya, hatinya senang gitu ya. Namanya satu-satunya anak di dalam rumahnya gitu ya, bayi satu-satunya laki-laki, senangnya luar biasa. Malam hari ketawa-ketawa sudah. Si kecil bayi juga ketawa-ketawa, gitu ya. Senang gitu, ketawanya sudah agak besar ya, sudah bisa merangkak. Ketawa-ketawanya juga sangat nyaring suaranya. Maka Siti Asia menawarkan pada Fir'aun, ya Fir'aun, ini bayi mungil loh, mungil sekali ini. Kamu sekali-kali lah gendong gitu ya. Ya bagi Fir'aun ya, orangnya kan sibuk ya, urusannya kan banyak, yang diurus juga orang sekerajaan gitu ya. Sehingga memang waktu untuk bersama keluarga juga nggak selalu kan gitu. Nah begitu ditawari untuk gendong si kecil gitu ya, maka dia juga ingin senang nih, ikut senang kan gitu ya. Oh kok lucu banget sih ya. Ketika digendong oleh Fir'aun, ya ternyata bayinya diem, ya, karena nggak biasa digendong oleh Fir'aun
ketawa-ketawa jadi diem, gitu ya. Diem, nggak ada apa-apa sama sekali, nggak ada respon gitu ya. Kenapa sih kok begini? Kata Fir'aun. Kenapa sih kok gini? Kata Siti Asia, Fir'aun, kamu kan hampir nggak pernah gendong sekecil ini. Coba didekat agak rapat lagi, kita ataskan gitu ya. Akhirnya kita ataskan. Ini jenggotnya Fir'aun itu kan panjang, ya. Model apa raja-raja Mesir kan panjang kotak gitu lah ya. Nah, dibuat begitu. Ya, jenggotnya panjang kotak gitu. Jemaah sekalian, begitu didekatkan ya, bayi Musa langsung ya ngambil jenggotnya Fir'aun, ditarik pada kuat-kuatnya dia. sehingga beberapa jenggotnya Fir'aun tercabut dan berdarah. Marah Fir'aun, dilempar, lalu ditangkap oleh Siti Asia. Marah Fir'aun, ini bayi, nggak ada yang berani memegang jenggot saya, apalagi mencabut jenggot saya. Ini bayi berani sekali dan kuat sekali ketika mencabut jenggot itu. Udah, besok kita bunuh anak ini. Bunuh. Jadi dia perintahkan pengawalnya untuk menyiapkan ya kayu bakar untuk membunuh bayi kecil ini. Jemaah sekalian, ini adalah Siti Asia juga merasa bersalah. Ini bagaimana ini caranya untuk menyelamatkan si kecil ini, gitu ya. Akhirnya jemaah sekalian Allah berikan ilham kepadanya, yang kemudian dia sampaikan pada Fir'aun. Ya Fir'aun, kejadian tadi malam itu menurut saya gitu ya, dia bayi itu tidak ngerti apa-apa, kan belum bisa jalan, masih kecil. Sekarang Fir'aun, kalau memang bayi itu ngerti, ya silakan dibunuh. Kalau tidak ngerti, ya kenapa harus dibunuh Fir'aun? Anda kan logis kan cara berpikirnya. Bolehlah gitu. Terus bagaimana cara ujinya? Cara ujinya adalah Anda taruh satu sisi adalah bara api dan satu sisi adalah roti dan madu. Kalau bayi itu datang pada roti dan madu, berarti dia ngerti. Ya, maka silakan ya dibunuh, tidak apa-apa. Tapi kalau bayi itu sekecil itu datang pada bara api, maka dia nggak ngerti. Maka Fir'aun maafkan dia, nggak ngerti apa-apa. Fir'aun akhirnya setuju sama sekalian. Baik, kalau itu kita uji dia. Jadi bayi itu ditaruh sekecil ya, ditaruh di tempat. Ya, itu ada dua sesuatu ya, bara api dengan roti dan madu. Dia disuruh maju. Ternyata apa? Sama sekalian dia menuju ke bara api langsung makan gitu ya. Sehingga lidahnya Musa alaihissalam itu sakit waktu kecil. Dan kalau bicara juga tidak seperti yang lainnya, gitu ya. Dia sembuh ketika nanti sudah besar, ketika akan dakwah, gitu ya. Maka dia sembuh. Doanya Musa adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, ini ya, wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, ini sembuhkanlah yang ada di dalam lisanku. Nah, gitu ya. Ini doanya sangat terkenal ya, dan sering dipakai orang, termasuk dipakai mahasiswa juga ya. Mahasiswa kalau ketemu dosen itu orang bersuami sabri, wa yassir li amri Allah. Emang dosen kamu itu Fir'aun kali. Tapi nggak apa-apa, punya doa baik lah ya. Itu doa baik ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkanlah perkaraku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Karena mahasiswa kalau ketemu dosen kan takut ya kan ya. Kadang-kadang salah ngomong lagi kan gitu. Nah, itu boleh. Maka ini bagus dan doanya sangat bagus dipakai oleh siapapun. Nah, ketika itulah maka Musa sembuh dari sakitnya itu. Maka jemaah sekalian, Musa tidak jadi dibunuh oleh Fir'aun pada hari itu. Masalahnya pelajaran terpenting adalah bahwa siapapun yang mengikuti arahan Allah, maka Allah berikan keselamatan. Barang siapapun yang mengikuti aturan Allah, maka Allah berikan kebahagiaan. Rumahnya Nabi berada di
bayangkan ya, cukup 12 anak muda dan sebagian ada orang tua juga sama mengepung rumah. Ini 12 ini bukan orang-orang biasa. Ini adalah pilihan dari tiap-tiap kabilah. Kabilah A misalkan yang terbaik siapa? Utus. B juga utus. Jadi ini adalah orang-orang terbaik dari tiap-tiap kabilah berkumpul, lalu kemudian mereka membuat sebuah rencana. Yang rencana itu adalah tangkap Muhammad hidup atau mati, begitu Pak. Hidup atau mati. Instruksinya satu, tangkap hidup atau mati. Sudah mampu rumah jemaah sekalian. Wa id yaqulu bikal ladzina kafaru, ya. Wa id yaqulu bikal ladzina kafaru yukhrijuk au yaqulu, ya. Wa id yaqulu bikal ladzina kafaru yukhrijuk au yukhrijuk wa yaquluna wa yaqulullah wallahu khairul makirin. Dan ketika mereka membuat sebuah rencana-rencana untuk menangkapmu, membunuhmu, atau mengusirmu, ya, wa yaquluna wa yaqulullah wallahu khairul makirin. Jamaah sekalian, dikepung oleh anak-anak muda dan sebagian orang-orang yang ini orang elit ini dengan senjata yang terbaik ketika ini. Tetapi ketika ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, kapan kita keluar nih berangkat? Kan sudah pada berangkat hijrah ya ke Madinah ya. Kita kapan ini? Sebentar, kata Rasulullah. Kita belum mendapatkan arahan dari Allah untuk berangkat. Sudah bayangkan? Belum mendapatkan arahan Allah untuk berangkat. Sampai pada detik-detik ya, malam itu juga akhirnya Allah kemudian menurunkan sebuah ayat. Yang itu adalah tandanya bahwa Anda Muhammad harus segera keluar dari rumah dan berangkat. Dan benar hadirin sekalian, Rasulullah pada malam itu juga keluar dari rumahnya, dan orang-orang yang tadinya sedang ngepung ini Pak, ternyata mereka ketiduran. Ya. Jadi Aji Sirot itu itu orang Indonesia itu Pak ya. Di situ malaikat yang turun Pak itu membuat semuanya pada tidur semuanya. Sampai Rasulullah bawa pasir ambil dan dilemparkan ke mereka. Mereka tidak bangun juga. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum. Jadi kami jadikan mereka tidak melihat depan belakang, enggak melihat sama sekali, blank. Menjadikan mereka blank sama sekali, tidur. Jemaah sekalian, itulah rencana Allah. Ya. Rencana Allah di mana bahwa siapapun kita yang ikuti akan aturan-aturan Allah, maka Allah berikan keselamatan bagi kita semuanya. Kalau ada yang merasa Ustaz saya bisa kok banyak masalah, nggak selamat betul ini. Gak usah nyalakan siapa-siapa, semuanya dalam baik rencana, baik desain. Allah juga memberikan ujian tidak serta-merta, enggak. Itu baik rencana semuanya ya Mas kalian. Maka mintalah kepada Allah, libatkan Allah dalam urusan-urusan kita. Siapapun yang melibatkan Allah dalam urusan-urusannya, maka dialah orang yang paling beruntung dalam dunia ini. Sampai di Wathur ya, itu padahal sudah sangat dekat gitu antara orang-orang Quraisy dengan Nabi Muhammad ya, hanya selisih 3 meter ya. 3 atau 4 meter itu sebenarnya bukan gua, cuma lubang gitu aja sudah. Antara Al-Haq dan Al-Batil itu hanya beberapa meter, lebih dekat daripada saya dengan sekarang ini. Abu Bakar mengatakan, kalau mereka melihat saya sedikit ke bawah, pasti mereka melihat kaki kami. Namanya adalah rencana Allah. Mereka tidak melihat sama sekali jemaah sekalian. Meskipun mereka melihat kanan kiri, semua itu dilihat oleh orang-orang Quraisy itu, gitu ya, di Bukit Tur itu. Tapi titik di mana ada Rasulullah, justru mereka tidak melihat. Ya Allah, ini hal yang luar biasa. Hal yang sudah direncanakan Allah itu tidak bisa melihat di mana ada Rasulullah SAW. Rasulullah, ikutilah ya apapun yang Allah sampaikan di Al-Quran, perintah-perintah dan apapun ya rambu-rambu yang Allah berikan di Al-Quran, maka siapapun yang ikuti rambu itu akan selamat. Kalau rambu itu ditabrak, wah,
bisa kecelakaan di pertigaan mana coba? Kedurus ya. Pertigaan kedurus itu sama di mana-mana kalau ada rambu yang dilanggar, nah, ini malah petaka saja. Musibah bagi siapapun di antara kita semuanya. Rasulullah ketika ke Madinah itu sampai dikejar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik itu Suraqah itu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa Serakah kan? Tapi adalah Suraqah bin Malik. Dikejar sampai jarak 1 kuda, bayangkan hanya 1 kuda jaraknya itu. Ternyata apa? Kudanya Suraqah terjatuh, terpelosok di dalam pasir dan terjungkal. Karena terjungkal, ya Suraqah juga ya tergulung-gulung di situ. Di atas pasir yang sangat panas, bayangkan ya. Padahal Rasulullah tahu, Abu Bakar sudah ya Rasul, ini di belakang kita, ini ada orang ngejar kita, nggak apa-apa sudah, tenang aja gitu ya, tenang aja sudah. Gitu. Hanya jarak satu kuda saja, ternyata kudanya Suraqah masuk dalam air pasir dan jatuh. Suraqah tergulung-gulung tergulung-gulung ya. Bangkit lagi, kejar lagi 2 kali, sampai 3 kali sama sekalian. Maka Suraqah karena jatuh, dia teriak anak Suraqah gitu. Dia teriak-teriak. Akhirnya Rasulullah datangi, ada apa? Saya Suraqah dan mengenalkan diri ya. Kalau dia tidak lagi ngejar Anda. Rasulullah hanya minta tolong kamu jangan ngomong pada orang Quraisy. Demi Allah kalau mau membunuh kan bisa aja. Gitu ya. Ini Suraqah sudah jatuh 3 kali nih. Sudah KO kan gitu ya. Saya minta Anda silakan Anda balik ke Mekah selamat. Kami nggak akan ngapain. Saya minta Anda jangan ngomong pada orang Quraisy. Satu basu siwar Islam. Nah, ini satu hal yang menjadi perkataan Nabi adalah bahwa engkau Suraqah ya, daripada Anda mendapatkan 100 unta untuk membunuh aku gitu ya. Satu basu siwar Islam. Anda mendapatkan pakaian kebesaran kerajaan Persia. Waktu itu Suraqah juga mikir Persia itu kerajaan adidaya. Kalau kita seperti Amerika dengan Rusia lah gitu ya, mana mungkin mendapatkan pakaian kebesaran kerajaan gitu ya. Tapi ya sudah diterima gitu aja, sudah info itu. Dan dia balik ke Mekah dan dia menghalau siapapun orang Quraisy yang hendak akan mengejar Rasulullah. Ketika ada info, oh di sana ada kelebatan orang, Suraqah bilang itu teman saya. Gak mungkin, tenang aja sudah. Jadi setiap info apapun di Mekah itu, dia langsung cairkan gitu. Oh itu teman saya. Gitu. Betul-betul Suraqah itu karena tadi sudah 3 kali jatuh ya, sudah tidak siap untuk melawan dan sebagainya, maka dia ikuti apa yang Rasulullah minta itu. Sampai kemudian Suraqah masuk Islam, sampai Rasulullah meninggal dunia, sampai Abu Bakar meninggal dunia, sampai akhirnya Umar jadi khalifah jemaah sekalian. Waktu itu ada peristiwa Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, satu di antara 10 sahabat di surga. Begitu mengalahkan Persia, maka kemudian Umar minta ya Sa'ad tolong bawakan pakaian kebesaran ya Persia gitu ya, bawa ke Madinah dan semuanya sudah, gak hanya bajunya, sampai ininya juga apa namanya ini, mahkotanya, sampai pedangnya, sampai juga sepatunya gitu ya, bawa semuanya, dibawa jemaah sekalian ya, atas instruksi dari Umar. Akhirnya ketika di sampai Madinah dicari oleh Umar, mana Suraqah ini? Ya Suraqah dicari-cari, ternyata Suraqah sudah muncul. Suraqah sudah putih semua, ya, sudah sepuh, sangat sepuh sudah, usianya sangat tua sekali, gitu ya. Lantas Umar mengatakan, ya Suraqah, masih ingatkah kau bahwasanya Rasulullah pernah mengatakan kau akan mendapatkan pakaian kebesaran Persia. Bagi Suraqah, oh iya ya, dia sudah hampir melupakan itu, karena bagi dia sudahlah info yang mungkin tidak terlalu bagi dia tidak terlalu dihafal betul gitu. Akhirnya oh iya benar, ya, karena dia katanya dengan dia yang akan membunuh Nabi ya gitu. Iya. Akhirnya kemudian inilah ya janji Nabi ketika itu
zina itu telah betul-betul terwujud begitu. Sampai orang mengatakan ini, sebagian orang mengatakan ini surga kayak orang gila aja. Kayak orang gila. Kenapa? Ya pakaian bagus terus keliling ke kota Madinah gak ada ngapa-ngapain kok udah gitu. Ya, tapi ya itulah mas sekalian yang terjadi, bahwasanya siapapun kita yang tetap ikuti aturan-aturan Allah, Allah berikan kebahagiaan. Siapapun kita yang ikuti perintah-perintah Allah, Allah berikan keberuntungan. Maka minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib. Bayangkan, mintalah kepadaku, aku beri, kata Allah begitu. Pasti, itu kepastian Pak. Bukan semoga, bukan sesuatu yang tidak pasti, tidak pasti itu. Ya. Ud'uni astajib lakum. Kamu minta aku kasih. Cuma kadang-kadang kita mintanya cepet-cepet aja Pak. Mintanya mau ya besok gitu ya Allah. Ya Allah dapat istri kan gitu ya, belumnya istri ya. Maunya cepet saja. Ya enggak lah, harus usaha dulu. Jemput bola. Itu bola itu gak datang sendiri. Bola itu ada, Allah kasih bola. Tapi jemput dong, kan begitu. Anda harus usaha. Jangan hanya diam saja. Allah kasih rezeki, Anda harus kerja gitu. Jemaah sekalian, itu ya, insyaallah semoga berikan kebaikan pada kita semuanya. Yang intinya adalah bahwa kita harus ikuti arahan Allah dalam hidup kita ini. Semoga kita istiqomah dalam mengikuti arahan Allah dan kita semoga bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Rabbana dalam anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.